selamat siang untuk kita semua. Sebelum mulai pada pokok pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan nama saya. Nama Claudia Ubaletek dengan NIM 1901010170, kelas E, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, jadi di sini saya akan menganalisis konflik batin dalam novel guna untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu psikologi sastra. Oke, kita masuk kepada slide kedua. Oke, jadi saya akan menganalisis konflik batin dalam novel yang berjudul Remember When. Jadi cover novel sudah saya tampilkan di sini, dan juga penulisnya yaitu Wina Effendi sudah saya tampilkan fotonya di sini. Oke, baik, begitu saja dari pengenalan novel Remember When yang sudah saya analisis. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan. Oke. Konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Remember When karya Wina Effendi. Bentuk-bentuk konflik batin tokoh utama dalam novel Remember When karya Wina Effendi. Pokok pembahasannya, dalam penelitian ini ada bentuk-bentuk konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Remember When. Konflik batin adalah konflik yang terjadi dalam hati dan pikiran, dalam jiwa seseorang tokoh dalam cerita. Banyaknya konflik yang dirasakan tokoh utama Freya merupakan tujuan dalam penelitian novel konflik batin ini. Cerita dalam novel ini difokuskan pada 4 tokoh dan settingnya adalah siswa SMA. Tokoh ini menceritakan persahabatan dan cinta 4 sahabat, yaitu Freya, Gia, Moses, dan juga Adrian. Freya adalah seorang cewek cerdas, antisosial, apa adanya, dan juga cuek. Ia bersahabat dengan Gia, si cantik yang ceria dan juga populer. Ya tentunya pasti paling populer di sekolah lah. Sementara Moses, dia tipikal cowok yang perfeksionis, kaku, disiplin, sulit mengekspresikan diri, tanggung jawab, dan juga pintar. Dia bersahabat dengan Adrian yang berkepribadian terbaik dengannya. Adrian adalah cowok keren yang suka bermain basket dan merupakan cowok idaman cewek-cewek di sekolah. Jadi tokoh utama Freya ini dia jatuh cinta kepada Adrian yang merupakan dia adalah sahabatnya sendiri. Tokoh utama atau Freya ini dia mulai jenuh dan bosan dengan hubungan kekasihnya Moses, yang membuat tokoh utama ini bimbang untuk menentukan antara mana persahabatan dan mana perasaan menahan cintanya kepada Adrian, yang merupakan pacar sahabatnya sendiri yang memicu konflik batin dalam dirinya dari tokoh utama ini. Dan bentuk-bentuk konflik batinnya akan saya tampilkan pada slide berikut. Oke, mari kita simak. Oke, konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Remember When saya bagi menjadi 3 bagian yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah konflik batin mendekat-mendekat. Yang kedua adalah konflik batin mendekat menjauh, dan yang ketiga adalah konflik batin menjauh-menjauh. Oke, baik, kita masuk pada slide berikut. Saya akan membahas konflik batin mendekat-mendekat pada slide yang keempat ini ya guys. Oke. Jadi konflik batin mendekat-mendekat ini dia terjadi ketika tokoh utama atau Freya ini dia bimbang dalam memilih keputusan yang selama ini bergejolak di dalam dirinya. Kebimbangan tokoh utama ini muncul ketika rasa cintanya yang tidak kunjung tumbuh kepada Moses, dan ketika ia harus memilih antara Adrian dan Moses, yang menyebabkan terjadinya konflik batin dalam diri tokoh utama atau Freya ini. Konflik batin yang terjadi dalam diri tokoh utama adalah membohongi perasaannya sendiri. Tokoh utama merasa cintanya yang tidak kunjung tumbuh kepada kekasihnya Moses, yang menyebabkan kebimbangan dalam diri tokoh utama. Jadi konflik batin pertama ini dia mulai dekat dengan kebimbangan yang dia alami, yaitu kebimbangan kepada
kekasihnya Moses karena cinta yang tak kunjung tumbuh. Oke, baik. Kita akan masuk kepada konflik kedua. Oke, kita akan masuk kepada konflik yang kedua, yaitu mendekat menjauh. Jadi konflik ini dia timbul ketika tokoh utama menghadapi dua permasalahan di dalam dirinya. Jadi di satu sisi dia ingin mendapatkan perhatian dari kekasihnya, yaitu Moses. Dan di sisi lain, Moses tidak dapat memberikan perhatian terhadap tokoh utama atau pria ini. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami tokoh utama ketika menjalani hubungan dengan Moses kekasihnya, yang kurang memberikan perhatian seperti yang ia inginkan, menyebabkan konflik dalam hati dan pikiran dalam diri tokoh utama ini atau Freya. Tokoh utama merasa bosan dengan hubungannya yang berjalan begitu-begitu saja dan cenderung ke arah perbincangan yang serius, sehingga membuat tokoh utama merasa bosan. Keinginan tokoh utama yang ingin diperhatikan oleh kekasihnya Moses tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keinginan tokoh utama tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik batin karena tokoh utama atau Freya ini dia menjalani hubungan yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, melainkan atas pertimbangan untuk tetap bersama Moses yang kemudian menimbulkan kebimbangan dalam diri tokoh utama atau Freya ini yang menjadikan konflik batin dalam diri tokoh utama. Tidak tercapai keinginan dari pasangan merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi konflik batin yang terjadi pada tokoh utama. Moses ini dia merupakan pacar dari tokoh utama yang mempunyai sifat kaku dan serius, mengakibatkan hubungan mereka ini hambar dan tidak seperti teman-teman lainnya. Selain itu, Moses ini dia merupakan ketua OSIS dan juga merupakan salah satu siswa yang aktif berkegiatan di sekolah, menjadikan kurangnya waktu untuk saling bercengkraman kepada tokoh utama ini. Moses. Oke, baik, kita akan lanjut kepada konflik berikut, yaitu konflik ketiga, menjauh-menjauh. Oke, kita langsung saja. Tokoh utama yang memendam perasaan cintanya kepada Adrian ini mengakibatkan tokoh utama mengalami tekanan batin yang begitu kuat karena harus memilih menahan perasaannya kepada Adrian atau memilih persahabatannya dengan Gia. Jadi situasi tokoh utama atau Freya ini dia merelakan Adrian karena dia merasa tidak mungkin untuk dapat bersatu dengan Adrian meskipun hatinya ini tak rela, guys. Kutipan selanjutnya ini dia menunjukkan bahwa tokoh utama ternyata mempunyai perasaan yang sama dengan Adrian. Tekanan batin yang begitu kuat membuat tokoh utama harus memendam perasaannya untuk Adrian. Tokoh utama merasa tidak enak dengan hati sahabatnya Gia. Sadar akan hal itu, akhirnya tokoh utama atau Freya ini dia hanya memendam perasaannya untuk Adrian dan sebaliknya Adrian pun begitu. Jadi Freya dan Adrian ini mereka berdua sama-sama saling mencintai, tapi mungkin karena mereka menghargai atau lebih memilih Gia, Freya lebih memilih Gia, akhirnya mereka berdua memilih untuk memendam perasaannya bersama-sama. Oke, lanjut. Tokoh utama atau Freya ini dia merasa sangat tertekan keadaannya. Dirinya yang tidak berani mengungkapkan segala sesuatu yang dia tutupi kepada Moses dan Gia, sehingga menyebabkan perasaan bimbang dalam diri tokoh utama. Jadi Freya ini dia berbohong ya kepada dirinya sendiri, sehingga dia menyebabkan konflik batin yang begitu dalam kepada dirinya, yaitu membohongi perasaannya sendiri. Setelah kelulusan Adrian dan Gia, dia memutuskan untuk kuliah di London. Tetapi suatu ketika Gia tiba-tiba menyadari bahwa cinta Adrian bukan untuknya. Gia mengambil keputusan untuk memutuskan hubungannya dengan Adrian karena dia merasa bersalah telah menghalangi cinta Adrian yang semestinya hanya untuk tokoh utama.
Jadi setelah kelulusan sekolah ini, dia membawa pergi Adrian ke London selama 2 tahun. Tetapi selama 2 tahun ini mungkin dalam hubungan mereka berdua, Gia tidak menemukan kasih sayang Adrian kepada Gia. Jadi Gia memutuskan untuk mengalah dan mempertemukan Freya dan Adrian di London. Oke, lanjut. Tetapi setelah mengetahui bahwa Adrian akan kembali ke Indonesia, tokoh utama ini tetap saja membohongi perasaan yang dipendamnya Adrian karena tidak mau sahabatnya Gia kecewa. Ya, konflik ketiga sekian. Mungkin teman-teman yang sudah menonton film Remember When ini pasti tahu ya alur ceritanya. Karena film Remember When ini sudah dirilis pada tahun 2011. Oke, baik, kita masuk kepada kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari novel Remember When karya Effendi ini adalah tokoh utama yang memendam perasaan cintanya kepada Adrian, mengakibatkan tokoh utama mengalami tekanan batin yang begitu kuat karena harus memilih menahan perasaannya kepada Adrian atau memilih persahabatannya dengan Gia. Jadi situasi hati tokoh utama ini, dia merelakan Adrian untuk Gia. Tetapi ending cerita ini sangat bagus. Jadi kalau jika ada teman-teman yang sudah menonton film Remember When ini pasti tahu alur ceritanya dan tahu ending dari ceritanya, yaitu kesimpulannya adalah Gia tetap akan mempertemukan Adrian dan juga Freya yang akan bersama-sama menjalin cintanya di London. Oke. Baik. Sekian video menganalisis novel Konflik Batin dalam novel Remember When karya Wina Effendi ini. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.